Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Shadaqallahul adzim. Saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur pada Allah dengan syukur yang banyak, karena Allah telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan pada kita, terutama nikmat iman Islam, juga nikmat panjang umur, kesehatan, dan berbagai nikmat yang lain yang sungguh tidak mungkin bisa kita hitung. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Jika hambaku ingin menghitung-hitung nikmat yang aku berikan pada mereka, niscaya tidak akan bisa menemukan berapa hitungannya. Saudaraku rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, saya ingin coba menyampaikan tentang bahwa umroh, haji, bahwa ibadah umroh dan haji itu adalah panggilan untuk semua manusia. Kenapa hal ini penting kita sampaikan? Karena sebagian, bisa dikatakan mungkin sebagian besar atau umumnya, bahkan umat Islam sendiri, terhadap hal ini mengalami banyak salah paham. Jadi kurang tepat dalam memahami tentang panggilan Allah terhadap mereka, khususnya adalah terkait dengan ibadah haji ataupun umroh. Sebagian besar menganggap bahwa yang disebut panggilan yang mereka dipanggil itu, mereka yang dipanggil itu adalah ketika mereka telah memiliki kemampuan untuk menuju ke sana, atau menjalani atau mengadakan perjalanan menuju ke tanah suci atau ke Haramain atau ke Baitullah. Jadi hanya sisi kemampuan dalam hal itu saja, dalam hal finansial, dalam hal keuangan, dalam hal dia mampu membeli sarana prasarana yang mengantarkan mereka menuju ke Baitullah. Hampir sebagian besar barangkali umat Islam memahami keterpanggilan atau dipanggilnya seseorang itu adalah ketika mereka memiliki kemampuan itu. Nah, ini diantara pemahaman yang ada di masyarakat, umumnya, umat Islam terutama, tentang panggilan Allah kepada mereka. Saudaraku rahimakumullah, padahal kalau kita mengacu dan kembali kepada petunjuk Allah, dan itulah yang memang seharusnya kita terus lakukan, bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka tidak boleh kita lepas dari petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW, agar tentunya kita tidak wala yadillu wala yashqa, agar kita tidak mengalami ketersesatan atau kesalahpahaman dalam berpikir. Ketersesatan itu bisa bermakna mulai dari ketersesatan kita dalam memahami atau kesalahan kita dalam memahami, sampai kemudian juga kesalahan-kesalahan kita dalam bersikap, dalam mensikapi petunjuk-petunjuk Allah itu. Itu adalah bagaimana kita tersesat atau kita kebingungan, istilahnya, atau kemudian mengalami kesulitan-kesulitan, itu adalah wayasko, itu adalah
perasaan adalah bagaimana kita mengalami kayak kalau digambarkan oleh Allah dalam surah Al-An'am itu bagaimana kayak mendaki gunung, ya, mendaki puncak yang tinggi itu adalah penuh dengan kepayahan, ya. Maka itulah ketika kita salah memahami petunjuk Allah, itulah yang akan terjadi pada diri kita. Namun kalau kita benar dalam memahami, mengkaji, memahami, maka insya Allah kita akan menemukan kemudahan, ya. Yang kita rasakan adalah kemudahan, ya, berbagai macam kemungkinan, peluang-peluang, itulah yang akan kita dapatkan ketika kita benar dalam memahami itu. Maka memang yang pertama juga perlu kita pahami bahwa segala sesuatu, tidak hanya urusan haji umroh sebetulnya, segala sesuatu hal yang kita lakukan, ya, di dunia ini, maka kita tidak boleh lepas dari yang namanya petunjuk Allah, ya. Petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW, ya. Jadi kita harus terus berpegangan pada petunjuk itu, pada hal itu, ya, agar tadi kita tidak mengalami yang namanya kesesatan. Ya, karena memang Allah telah turunkan petunjuk itu untuk kita, menjelaskan, ya. Di antara misalkan dalam surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl ayat ke-89 misalkan Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai', ya, wa hudan wa rahmatal wa busra lil muslimin." Jadi bahwa Allah telah turunkan untuk kita, untuk seorang mukmin, ya, untuk seorang muslim, itu adalah kitab, ya, yaitu Al-Qur'an, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi Allah telah memberikan kita itu solusi, ya. Allah telah memberikan kita itu sarana untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup kita, ya. Ya, juga termasuk bagaimana kita dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Allah tentunya sudah menyediakan banyak sekali, ya, petunjuk-petunjuk dan banyak sekali sarana-sarana yang mampu menolong kita, memudahkan kita, mendapatkan kita kemudahan untuk menjalankan ibadah itu. Ya, apalagi kalau kita juga lihat, ya, ayat yang lain, ya, di Al-Baqarah, ya, yang kita sudah familiar dengan itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak memberikan satu beban, ya, satu kewajiban pada seorang hamba, nah, itu di luar kemampuannya, ya, sehingga ini bisa memberikan kita pemahaman bahwa semua ibadah yang disyariatkan itu tentunya adalah hal yang mampu kita lakukan, hal yang mampu dilakukan oleh manusia, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah kehendaki adalah kemudahan bagi manusia, bukan kesulitan. Jadi tidak mungkin Allah itu menyulitkan manusia, menyulitkan hambanya, tidak mungkin. Pasti mudah. Jadi apa yang sudah ditetapkan, ditentukan, disyariatkan itu pasti bisa dilakukan, pasti mudah. Nah, ini tentunya ini sebuah prinsip yang pertama kali kita harus pahami, ya, sebelum kita kemudian ke bagaimana ayat-ayat atau petunjuk Allah yang khususnya terkait haji dan umroh itu sendiri. Maka ini prinsip pertama yang perlu kita pahami, sekali lagi, bahwa Allah telah turunkan kepada kita petunjuk, maka kita harus kembali kepada petunjuk itu, dan petunjuk itulah yang akan mengantarkan kita kepada jalan-jalan kemudahan, ya. Jadi ketika kita pegangan pada petunjuk itu, maka kita insya Allah akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Nah, itu yang prinsip pertama yang kita perlu pahami. Nah, kemudian yang kedua adalah maka kita perlu melakukan kajian-kajian petunjuk-petunjuk Allah. Kalau misalkan ini konteksnya adalah kita haji dan umroh, kita perlu melakukan kajian-kajian ayat-ayat yang berhubungan dengan kewajiban Allah atas kemudian kita, yaitu misalkan tentang haji dan umroh, ya. Konteks khususnya adalah ini kita bicarakan tentang haji dan umroh. Yang tadi sebagian besar manusia atau umat Islam khususnya itu mengalami gagal paham istilahnya, ya. Jadi salah paham. Jadi yaitu atau akar dari masalah dari kesalahpahaman itu adalah dalam memahami ayat ini diantaranya, ya, bahwa ketika Allah mengatakan walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi bahwa
yang berangkat haji itu, yang diwajibkan untuk berangkat haji itu adalah man istata'a ilaihi sabila, adalah orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, di sini diantaranya yang seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini yang menjadi awal kesalahpahaman kebanyakan umat Islam ya, disalah memahami, yaitu kalimat orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah saja. Nah itu. Nah, padahal tidak hanya ayat ini ya, tapi ada beberapa ayat yang lain yang sebetulnya kalau kita pahami lebih dalam, bukankah panggilan untuk menuju ke Baitullah itu tertuju kepada manusia, semua manusia bahkan. Jadi tadi di ayat tadi juga begitu ya, di surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia terhadap Allah ya, kewajiban semua manusia. Jadi Allah ketika mewajibkan untuk mendatangi Baitullah itu, itulah tertujunya adalah untuk semua manusia. Bahkan ketika semua manusia, tidak hanya kemudian mukmin muslim saja ya, dengan syarat itu, maka tentu ini juga tentunya adalah semua manusia ya berpotensi, berpeluang untuk mampu untuk bisa menuju ke Baitullah ya. Juga kita perhatikan ayat yang lainnya, yaitu ayat sebelumnya misalkan yang berbicara tentang Baitullah, tentang Ka'bah ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi Bakkata mubarakan wa lil alamin ya. Di Ali Imran ayat 96, inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Jadi sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ya, linnas, untuk semua manusia, lilladzi Bakkata mubarakan wa lil alamin. Jadi bahwa dan ini adalah yang dimaksud adalah Ka'bah ya, atau Baitullah itu adalah tempat yang, rumah yang mula-mula dibangun untuk ibadah semua manusia. Jadi linnas ya, ini adalah lagi-lagi adalah menjelaskan, sebetulnya memberikan kita petunjuk ya, menjelaskan kepada kita bahwa Ka'bah Baitullah itu dibangun untuk semua manusia. Nah itu, untuk semua manusia ya, termasuk kemudian ayat yang bicara tentang panggilan ya, wa'adzin finnas ya, Al-Hajj ayat 27 yang tadi saya baca di mukadimah, wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi ayat yang bicara tentang panggilan pun itu juga tertuju untuk semua manusia, wa'adzin finnas, untuk semua manusia, tidak hanya ya untuk orang mukmin, untuk orang muslim saja, tapi untuk semua manusia. Yang sekali lagi ini ya menyampaikan pesan ya, atau menjelaskan kepada kita bahwa panggilan itu tertuju untuk semua manusia ya, yang artinya semua manusia berpotensi, berpeluang ya untuk mendapatkan kemudahan untuk bisa ya menjalankan ya kewajiban itu ya. Itu. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga yang perlu kita pahami adalah tentunya tentang pemahaman kita tentang kemampuan ya. Yang inilah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama ya, oleh ahli tafsir ya, tentang hal ini ya. Nah, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir yang menerangkan ya tentang hal ini ya, tentang yaitu ayat panggilan atau di Al-Hajj ayat 27 itu ya. Maka telah datang ya tafsir tentang mampu ya, tentang man istata'a ilaihi sabila itu tadi ya, dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, yang dimaksud dengan kemampuan itu ada dua ya. Jadi mampu itu maksudnya adalah azad warrohilah, adalah azad itu adalah bekal, yang dimaksud bekal ini adalah ilmu, iman dan takwa ya, sebagaimana di ayat yang lain ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya, Al-Baqarah 197 ya. Jadi bahwa berbekalah kalian ya, perintah Allah untuk kepada semua orang yang akan berhaji untuk berbekal, dan ya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang paling baik adalah takwa.
ya. Itulah yang pertama adalah bekal, azat. Yang kedua, beli mampu itu ada dua. Pertama adalah bekal, berbekal. Yang bekal itu bukan bekal materi, bukan bekal uang, bukan bekal lain-lain, tapi bekal yang dimaksud adalah takwa, ya, iman dan ilmu. Ya. Nah, kemudian yang kedua baru ar-rohilah, adalah biaya kendaraan. Yang kendaraan inilah yang berhubungan dengan biaya. Ya. Walaupun tentang rohilah ini juga, tentang kendaraan ini, kalau kita perhatikan di ayat panggilannya tadi, bahkan Allah memberikan alternatif yang paling minimal, itu adalah mungkin tidak butuh biaya, ya, atau biayanya yang sangat minimalis, sangat minim sekali, ya. Kenapa? Karena kemudian yang akan datang itu dikatakan oleh Allah, yang akan datang itu adalah kemudian yang hanya dengan berjalan kaki, ya. Wa'adin finnas bil haji ya'tuka rijalan. Jadi mereka akan datang kepadamu dengan ya'tuka rijalan, dengan berjalan kaki, dengan menggunakan kaki mereka. Jadi berjalan kaki. Jadi ini adalah maknanya adalah tidak harus kemudian bayar tiket pesawat, ya, dan seterusnya, ya. Karena apa? Karena jalan kaki bisa, gitu kan. Ya, ini kalau bicara tentang biaya untuk kendaraan. Dan tentu kalau dibuat persentase, ya, sekali lagi semua orang untuk tadi bekal, ya, bicara tentang bekal yang pertama tadi takwa, ilmu, iman, itu kan semuanya bisa. Artinya 50% udah kepegangan gitu. Separuh lebih itu udah kepegang. Nah, sedangkan kendaraan tadi kita diberikan oleh Allah alternatif yang bahkan paling minimal itu adalah bisa dengan jalan kaki, yaitu tanpa, atau biayanya yang sangat minim lah, sangat sedikit, paling untuk makan dan seterusnya, gitu kan. Nah, itu sangat sedikit sekali biayanya. Nah, itu. Atau kemudian wa ala kulli dhamir, ya. Jadi atau kemudian pakai unta kurus istilahnya. Pakai kendaraan yang kecil, ya, yang minim banget, ya. Dan memang terbukti, ya. Tadi yang pertama jalan kaki pun banyak yang buktikan, ya. Tidak hanya untuk orang-orang sekitaran Arab, ya. Tapi banyak yang dari belahan bumi yang jauh dari Arab itu bisa dengan jalan kaki. Terbaru kemarin haji kemarin kan sempat viral, ada jamaah dari Inggris, ya kan, yang berjalan kaki, bahkan padahal jarak dari Inggris ke Mekah itu hampir 9.000 km. Itu ada namanya Adam kalau tidak salah, ya. Itu kemudian bisa datang, bisa menghadiri panggilan Allah ke Baitullah itu dengan jalan kaki. Dan Indonesia pun pernah ada. Ya, orang Indonesia pun pernah ada, ya, Mas Hamim namanya, orang Pekalongan. Orang Pekalongan itu tahun 2017, ya, sekitar itu kalau nggak salah. Itu beliau juga berhasil, ya, membuktikan ayat ini. Jadi bukti terhadap ayat Allah tadi bahwa mereka akan memenuhi panggilan yang diberikan oleh Allah itu adalah dengan jalan kaki paling enggak. Yaitu kari jalan wa ala kulli dhamir, ataupun dengan unta kurus. Unta kurus ini kalau boleh dimaknai, ya, di masa kita sekarang, ya, mungkin pakai kendaraan kecil, pakai motor, pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda, gitu. Dan itu semuanya juga sudah banyak terbukti, ya kan. Jadi tahun berapa itu, 2019 ya kalau tidak salah, itu ada dari Indonesia, ya, dari Jambi, ya, dari Jambi yang naik motor, ya, naik motor dari Jambi ke Mekah untuk umroh waktu itu dengan bawa anaknya, ya, anaknya masih kecil. Jadi berdua, bapak dan anak itu naik motor. Nah, ini juga membuktikan sekali lagi sebagai bukti bahwa, ya, siapa saja mampu, ya, punya kemampuan sebetulnya menuju ke Baitullah. Ini kalau mampu, kalau dari sisi kendaraan. Jadi sehingga sebetulnya, ya, semua orang memang berpeluang untuk mampu, ya. Nah, tapi kenapa kemudian banyak, ya, yang terakhir, ya, barangkali ini terakhir, yang keempat, bagian keempat, kenapa kemudian banyak orang yang merasa tidak mampu? Ya, sekali lagi ini adalah terkait pemahaman tadi, ya, terkait pemahaman. Dan sebetulnya kalau kita merujuk ke riwayat yang menjelaskan, ya, tentang ayat panggilan tadi, maka hal itu adalah hal yang wajar, ya. Kenapa? Karena bahkan manusia yang dulu pertama kali, ya, bahkan dialah yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan panggilan itu pun
itu saat itu mengalami keraguan, saat itu mengalami, ya mungkin kalau kita sekarang itu istilahnya perasaan tidak mampu tadi, itu dirasa-rasanya nggak mungkin, rasa-rasanya nggak mampu itu ya untuk bisa ke sana ya dengan kemampuan yang ada itu. Apalagi memang kalau kondisi ya real, kondisi nyatanya kemudian penghasilan tidak seberapa ya, kemudian mungkin rumah belum punya ya, kendaraan juga belum punya dan seterusnya. Jadi ekonomi yang istilahnya yang menengah ke bawah lah kayak istilahnya kita, maka perasaan tidak mampu itu sangat kuat itu kan, sangat besar ya. Ya sebagaimana dulu ketika seorang manusia yang luar biasa dan bahkan oleh Allah menjadi uswatun hasanah ya selain baginda Rasulullah SAW, yaitu Nabi Ibrahim ya, yang merupakan juga kakek moyangnya Rasulullah SAW. Itu beliau ketika dulu diperintahkan oleh Allah untuk kemudian memanggil manusia ya, azan ya, menyampaikan adzan, panggilan kepada manusia untuk berhaji, untuk datang ke Baitullah, maka beliau pun sama, beliau pun merasa tidak mampu, merasa tidak bisa ya, penuh dengan keraguan, dengan perasaan yang tidak mampu ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, ketika ya beliau menafsirkan tentang wa'adzin finnas bil had, sungguhnya inilah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim ya, diperintahkan untuk ya memanggil, serulah semua manusia, panggillah semua manusia ya, adzanlah untuk semua manusia. Nah maka ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah seperti itu ya, maka beliau muncul keraguan atau mungkin perasaan nggak mampu ya. Beliau mengatakan ya, dalam sebuah pendapat yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa menyampaikan seruan ini kepada semua manusia sedangkan suara saya tidak dapat mencapai mereka ya. Ya memang kalau dipikir secara nalar ya nggak mungkin ya satu orang bisa menyampaikan kepada semua manusia di saat itu ya. Kemudian maka Allah kemudian menjawab pertanyaannya Nabi Ibrahim, keraguannya Nabi Ibrahim itu, memberikan kemudian jawaban yang pasti, dan inilah yang sungguhnya juga bisa menjadi istilahnya apa ya, menjadi gantungan kita, bisa kita jadikan sebagai pegangan kita ya, pedoman kita untuk kita yakin bahwa kita pun mampu, kita pun bisa menuju ke sana. Yaitu ketika kemudian Allah mengatakan, udah kamu berseru saja, kamu sampaikan saja panggilan dan aku yang akan menyampaikannya. Jadi itu yang kemudian disampaikan oleh Allah. Nah maka Nabi Ibrahim saat itu ketika mendengar jawaban Allah itu, beliau berdiri ya, ya, dalam sebuah pendapat ya beliau berdiri di atas bukit Sofa ya. Ada juga yang berpendapat beliau menaiki atau naik ke Jabal Abu Qubais ya. Jadi lalu kemudian berseru, hai manusia, sesungguhnya ya ayuhan nas inna rabbakum qad ittakhadha baitan ya fahajjuhu ya, sesungguhnya Tuhan kalian telah membuat Baitullah ya, rumah buat kalian, maka berjalanlah kalian. Nah, maka menurut suatu pendapat, setelah Nabi Ibrahim mengumandangkan surat itu, semua bukit gunung merendahkan dirinya ya, sehingga suaranya mencapai seluruh permukaan bumi ya, bahkan sampai pada bayi-bayi yang masih berada dalam rahim dan tulang sulbi dapat mendengar seruannya, dan segala sesuatu yang mendengar suara menjawabnya ya, baik batu-batuan, pohon-pohonan dan lain sebagainya didengar pula oleh semua orang ya, yang telah dicatat oleh Allah bahwa ia akan mengerjakan haji sampai hari kiamat, dan mereka pun menjawab labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi seruanmu ya Allah, kami penuhi seruanmu ya Allah, kami jawab panggilanmu ya Allah, kami akan hadir ke Baitullah ya. Dan semoga kita semuanya ya, sudah bermakmullah, kita juga semuanya termasuk yang saat itu menjawab labbaik Allahumma labbaik, sehingga ya tinggal masalah waktu saja, dan tinggal kembali juga tentu ke ikhtiar kita, sebagaimana tadi Nabi Ibrahim ketika
diperintah oleh Allah memanggil, awalnya beliau ragu, tidak yakin, maka ketika dikatakan oleh Allah bahwa udah kamu panggil saja, maka selebihnya ya urusan berhasil tidaknya, sampai tidaknya itu adalah kemudian Allah yang akan menyampaikan. Maka kalau kita yakini ini, maka kita tinggal kita tetapkan saja bismillah, kita akan berangkat, kita kapan mau umroh, kita kapan mau haji, ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ikhtiar yang nyata tentunya, sebagaimana beliau pun naik, ya, ke dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan Bukit Sofa, ada yang mengatakan Jabal Abu Qubais, ya. Nah, itu adalah bentuk kemudian ikhtiar yang beliau lakukan. Maka kita pun bisa melakukan semua ikhtiar yang kita mampu, ya. Allah tidak kemudian menghendaki kita itu kemudian seberapa, tidak, ya. Man istata'a ila sabila, ya itu maksudnya barangkali, ya. Jadi intinya kita mengerahkan semua daya upaya. Banyak orang hari ini, banyak umat Islam, ya, khususnya hari ini, yang mengatakan tidak mampu, tidak punya uang, tidak punya dana, tidak punya biaya dan seterusnya. Tapi lain hal, banyak mereka yang istilahnya menghabiskan uang mereka, ya, untuk hal-hal yang barangkali bahkan tidak manfaat untuk mereka, bahkan berbahaya untuk mereka, ya. Banyak yang mubadir dan seterusnya. Nah, ini kalau kemudian difahami dan kemudian dialihkan, ya, untuk memenuhi kewajiban untuk haji dan umroh misalkan, maka tidak hanya sekali, ya, semua umat Islam pastinya bisa berangkat, bahkan tidak hanya sekali, bisa mengulang berkali-kali untuk berangkat, ya. Sekali lagi, ya, dari penjelasan, dari tafsir, dari penjelasan ayat panggilan Allah ini, semoga sekali lagi kita menemukan kesadaran, ya, pemahaman, dan sekaligus keyakinan bahwa kita semuanya, ya, diberikan oleh Allah kemampuan, ya, kemudahan, ya tentunya bagi siapa yang mau. Jadi kalau disimpulkan sederhananya adalah bahwa Allah akan memampukan siapa aja yang mau, ya, yang punya kemauan yang kuat, dan kemauan itu kemudian diwujudkan dengan ikhtiar juga yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah tidak memaksakan kita untuk punya kemampuan segini dan seterusnya. Apa yang kita mampu itu kita alokasikan. Yang penting kita fokus, kita alokasikan, bukan kemudian alokasikan ke yang lain-lain, ya, yang itu malah kemudian cenderung tadi mubadir, tidak manfaat, merusak mungkin kita dan seterusnya. Ya, semoga kita semuanya termasuk yang Allah mampukan, termasuk yang kemudian Allah mudahkan, Allah tolong untuk haji dan juga umroh, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.